Itu Allah setelah bersumpah di ayat 1 sampai 6, ya, di ayat 1 sampai 6 ini Allah bersumpah, tapi ya kembali kepada manusianya lagi. Di situ disebutkan fa'idza bariqal basar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika pandangan manusia sudah terbelalak, bingung, kaget, ya. Wa khasafal qamar, dan cahaya bulan hilang, bahkan wa jumi'a syamsu wal qamar, bulan dan matahari pun sudah digabungkan. Artinya kalau sudah digabungkan berarti ya dalam satu benturan, ya. Sebenarnya ilmu astronomi sendiri sudah melihat dan membuktikan bahwa memang someday, suatu saat akan terjadi itu benturan, akan terjadi. Jadi someday, suatu saat akan terjadi itu udah jelas gitu. Cuma manusia kan memang ya itulah apa, lebih senang dengan angan-angan yang sesuai nafsu, sehingga masih belum juga mau mengakui kebenaran kiamat, kebenaran Tuhan. Ya karena memang nggak sesuai dengan nafsunya. Nah, di situ dijelaskan bahwa ketika bumi dan bulan digabungkan, ketika sudah benar-benar terjadi, kalau dulu kata teori sih, alam ini diciptakan dari sebuah ledakan besar atau Big Bang. Maka ya sangat wajar juga bahwa alam ini akan hancur oleh sebuah Big Bang juga. Sebuah benturan dan ledakan dahsyat juga. Sesuatu yang manusia masih sangat minim ilmu tentang itu. Sangat minim. Jadi memang keberadaan setan itu yang membuat manusia kemudian begitu sulit untuk menerima kebenaran. Itu keberadaan setan. Begitu sulit ketika bahkan sudah begitu banyak bukti. Jadi ini yang harusnya kita munculkan dalam pikiran kita. Kenapa? Ketika sudah terjadi kiamat itu, yaqulul insanu, manusia berkata pada saat itu, yauma idzin ainal mafar. Kemana ini kita lari? Nah, baru nyari tempat berlari mereka. Pada saat aman semacam ini, manusia diminta untuk berlari kepada Allah, berlindung kepada Allah. Sekarang ini ya dengan cara bersujud di tahajud, dengan cara banyak mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mengingat Allah ketika duduk berbaring dan berdiri, dengan cara lebih banyak membentengi diri dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, itu ya. Sedekah itu bisa menolak bala, gitu. Ini yang harusnya kita lakukan sebelum bertanya seperti ini. Yaqulul insanu ainal mafar. Kata manusia, kemana kita pergi ini? Enggak begitu. Jangan bertanya itu ya sekarang lah kalau mau bertanya itu. Sekarang, jangan nanti. Kalala wazar, kata Allah, tidak ada tempat berlari. Semua itu ya tempat berlarinya ya ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Allah kita tempat kembali. Makanya ketika kita berbicara inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, lillahi itu milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah raji'un, akan dikembalikan semua. Jadi ketika kita bicara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu nadanya harus nada tawakal, nada sadar, bukan kok nada menyesal, apalagi nada apa meratap-ratap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan nggak sadar, jengkel, ya kan? Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nadanya nada sadar bahwa kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali semua. Ruh kita, jasad kita, duit, harta, milik kita semua itu milik siapa? Allah. Wis ta'ala. Ya, sampean lihat Bill Gates, ya, Bill Gates. Bill Gates itu seorang raja komputer, raja software. Itu saya pengen lihat sampean nanti cuman googling lah. Bill Gates masa muda. Bill Gates masa kecil, masa muda, lalu masa dewasa, lalu sekarang masa tua. Lalu nanti lihat perubahan wajahnya. Mulai dari ketika kecil, ketika remaja, ketika dewasa, dan ketika tua. Keriput di wajahnya itu tidak bisa dicegah. Dia sok-sokan ngomong tentang kesehatan penduduk planet bumi. Dan bumi harus begini, begana, begitu. Sewenang-wenangnya ngomong. Aduh. Ed. Wes. Jadi, ini ada kucing kakinya kotor masuk. Jadi, cuman kalau lihat Bill Gates ya, orang kaya raya tuh. Super kaya lah sudah. Kayaknya hampir 2000 triliun berapa. 2000 triliun. Untuk beli kerupuk enggak tahu berapa. Jadi ternyata dia tidak bisa mencegah penuaan pada dirinya. Teman lihat kalau fotonya. Tak bisa. Tetap someday in the end of everything, di akhir dari semuanya, dia juga akan tetap roji'un. Siapa? Dikembalikan. Balik. Lalu sekarang kita lihat potret kita. Lihat Pak Bakhrul waktu masih bayi. Pak Bakhrul waktu masih SD. Pak Bakhrul waktu masih taruna di Akpol. Pak Bakhrul lalu ketika sudah jadi Kapolres sampai jadi jenderal lalu sampai sekarang. Coba dijejer fotonya Pak Bakhrul. Ada perubahan wajah di mana, keriputnya dan seterusnya. Itu. Ternyata tidak bisa sudah. Saya pun kalau sekarang itu lagi lihat kaca itu ya sudah tidak bisa. Kalau Pak Mukhlisin sudah kelihatan banget dari jenggotnya langsung, oh sudah tua gitu. Nah, kalau Pak Mukhlisin mau kelihatan muda ya harus jadi maklar mobil. Jadi gitu. Nggak bisa sudah. Rojiun itu udah pasti. Makanya di sini Allah, ainal mafar, ada kalala wazar. Tidak ada tempat berlari. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu saja kamu akan dikumpul kembalikan. Sudah selesai. Itu. Nah, ini yang harusnya menggait kita di dalam hidup ini. Jadi bukan kok kemudian saya itu ngendor-ngendori sampean dan dulur-dulur semua untuk berprestasi, mengejar ambisi, bukan. Saya ndak usah mencegah,
Ya, saya ndak usah ngendor-ngendori. Emang sampean bisa sampai apa mengejar ambisi? Toh tetap ndak bisa loh. Tak bisa. Saya ya dan para penyeru agama ini ndak usah ngendor-ngendori. Silakan wes. So what? Sampai kapan memang? Ndak bisa. Fir'aun kurang apa? Fir'aun itu satu-satunya makhluk di bumi yang konon ndak pernah sakit itu. Dikasih istidrat Allah itu ndak pernah sakit Fir'aun. Nggak pernah sakit, makanya sombongnya naudzubillah itu, kafirnya kafah banget. Musyriknya hakul yakin gitu. Itu karena nggak pernah sakit. Udah nggak pernah sakit, puasanya luar biasa, sehingga layak dia mengaku. Layak kafirnya maksudnya, lalu sampai mengaku menjadi Tuhan. Loh, toh demikian mate juga. Mate juga. Demikian pula Raja Namrud itu. Raja Namrud itu terkenal dengan kuasanya, keahliannya dalam banyak hal itu. Mulai dari keahlian arsitekturnya, dia multi talent lah. Dalam hal sastra, dalam hal tata kota, di dalam hal strategi perang, di dalam hal filsafat. Oh, itu Raja Namrud itu luar biasa. Oke, kemudian dia mengejar ambisi sekuat-kuatnya. Oke, tidak ada yang bisa mencegahnya. So what? Mate juga. Dan seluruh hasil kehebatannya hari ini juga tidak ada, nggak kelihatan. Paling ya ada bekas-bekas bangunan hanya sebagai pelajaran untuk kita. Tidak ada sih. Jadi tanpa saya ngajak sampean untuk slowing down, calm down, sampean juga tetap nggak bisa ngejar ambisi sampean. Tidak ada yang bisa memberikan kepuasan terhadap dirinya sendiri, itu tidak ada. Sampean yang sekarang punya kekayaan 200 juta, sampean tetap ingin yang 1M. Yang 1M tetap ingin 10M, 10M ingin 100, 100 ingin 1T. Lah padahal 1T pun masih pengen 100.000 T. Dan ketika 1000 T tidak akan ada habis. Pada saat kemudian ujuk-ujuk dia mati. Tetap akan mati. Jadi tanpa saya cegah untuk tidak berambisi pun, sampean tetap akan dicegah oleh sesuatu. Apa itu? Sakit. Apa itu? Gagal. Apa itu? Mati. Apa itu? Kiamat. Jadi realistis. Jadi sebenarnya kami di SPMA ini justru mengajak berpikir realistis. Yang sampean itu yang enggak realistis. Iya toh? Iya. Enggak logis itu. Jadi ingin mengejar ambisi setinggi-tinggi itu enggak logis. Karena memang enggak ada tinggi yang batasan, enggak ada. Sehingga justru agama inilah yang logis, yang realistis. Tidak ada yang lebih real daripada kematian dan kiamat. Tidak ada. Tidak ada. Karena yang paling real itu sudah sangat terbukti itu mati kita. Nah, maka karena itu, karena kita sudah dijanjikan Allah akan kehidupan setelah mati, maka yang paling logis adalah mempersiapkan bagaimana kehidupan setelah mati. Kalau kehidupan sekarang ini, ya sambil lalu. Karena just for a while. Hanya la'ibun walahun. Begitu loh. Jadi, maka orang-orang yang logis, yang cerdas itu adalah orang yang menjalani hidup di dunia dengan penuh semangat dan produktivitas untuk kebahagiaan dan kemewahan persiapan di akhirat sana. Itu orang yang cerdas dan logis. Ya, realistis dan sistematis. Pokoknya isi-isi yang lain. Ya. Saya rasa itu kajian kita. Ini kurang srek saya kalau masih belum kembali ke apa. Ini memang begini, katanya jarang orang yang langganan panjang bulanan dengan jumlah ratusan itu. Saya kan biasanya yang langganan 6 bulan untuk 300 orang gitu ya. Kemarin malah yang setahun itu biar nggak gonta-ganti. Tapi ternyata makin ke sini ini Zoom ini nggak konsisten ini. Udah dibeli tapi trouble terus. Mudah-mudahan bisa dapat solusinya lah. Kasihan ini ada 60-an kamera yang nggak bisa. Memang dibuat begitu mungkin, Bos. Agar gimana, Pak? Ya, agar
Selalu kita mengejar dan mengejar. Tapi juga Habis. ada bisa jadi unsur setan ini nggak suka Nah, kalau rahasianya dibongkar ini. Masya Allah. Kajian ini. Iya, kan kajian ini memang membongkar rahasia setan yang ada dalam diri kita masing-masing ini loh. Masya Allah. Sehingga orang itu konangan terus itu perilaku jeleknya itu. Oh ya, yang kayak kemarin itu dalam ayat yang kemarin itu kita bahas itu kan kayak orang yang lalu menyumbat telinganya karena tidak suka dengar ini. Ya, saya tersumbat. Rapat-rapat. Enggak. Nah sekarang yang disumbat zoomnya jadi. Mungkin sananya yang lupa ini, Gus. Habis anunya, habis Iya. masa ininya. Tapi sudah 2 kali pindah penyedia juga sama 3 kali karena orang cepu belum turun tangan. Alhamdulillah. Lihat semua dulu. Lihat semua ya. Ini baru selesai urusan di Mabes. Insya Allah besok, nanti siang atau nanti berangkat ke Bali. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan? Silakan. Ini hari Rabu ya. Cepat sekali, sudah tanggal 23 Agustus ini. 24 ya, 24 Agustus. Sudah kayak baru kemarin pindah tahun, sekarang udah mau pindah tahun lagi. Nah, kecepatan waktu itu juga diiringi dengan apa dulu? Habisnya waktu kita. Ya, habisnya waktu kita. Udah jangan merasa muda terus loh. Semangat ngejar dunia itu. So, kan bosan itu. Jadi, ayo sudah. Ini loh, tuh. Saya kalau pas nyukur apa ini jenggot ini sudah mulai kok makin banyak ini yang warnanya putih ini. Warnanya putih. Waduh ini gimana ini ya? Enggak gimana, enggak bisa sudah dicegah. Itu normal siklus ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita selalu mengikatkan diri pada kebenaran Al-Qur'an, pada firman Allah, pada pertolongan Allah. Dengan banyak bersujud ya, terutama kuat-kuatkanlah berdoa dimanapun, sedang apapun, terutama tengah malam bangun, tahajud dulu ya, tahajud. Minta kepada Allah pertolongan. Karena apa? Karena itu dari serangan Dajjal ini luar biasa ya. Kalau tanpa pertolongan Allah tidak bisa apa-apa, kita kalah, pasti kalah. Karena itu hanya dengan mendekat kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan. Ya Allah nanti dimenangkan. Wah, yuk kita mulai siap diremehkan itu ya. Menjadi orang yang humble, haunan, rendah hati. Jadi orang yang tinggi di sisi Allah saja. Lalu ketiga adalah banyak-banyak bersedekah untuk menolak bala, untuk persiapan sanggup akhirat kita. Dekati. Kalau bisa harta ya dengan harta, kalau tidak mampu dengan harta ya dengan tenaga, dengan doa, dengan banyak berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Ya. Itu dulu. Saya mengingatkan, mudah-mudahan besok Zoom-nya sudah bisa pulih lagi sehingga dulur-dulur yang belum bisa gabung kalian. Sekali lagi saya minta tolong nanti dibikinkan apa Mbak Afi, hostnya, untuk dibikinkan undangan biar nanti disebar ke dulur-dulur biar bisa gabung di grup ini sehingga ketika ada perubahan link bisa lebih cepat. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma qina fi nanti wa'afina fi nafa'ita wa lana fi man tawalid wa barik lana fi ma ta'ti wa qina syarra ma qadait. Taufiq wa ilaika sallallahu sayyidina. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinun fi syaitan sin kufarabana natina. Rabbana wa la taj'alna fi qalbi
ربنا ما نكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun, Gus. إماما ونورا وهدى